Sampah. Sampah memang selalu menjadi permasalahan yang harus dihadapi di setiap sektor, termasuk sektor pendidikan seperti Pondok Pesantren Al-Jauhar. Pondok Pesantren Al-Jauhar yang beralamatkan di Jalan Nias 3 nomor 5, Kelurahan Sumbersari, Kabupaten Jember, memiliki luas sekitar 2 hektar. Keadaan di Pondok Pesantren Al-Jauhar terdapat sangat banyak sampah daun kering dari pepohonan rindang yang tumbuh di halaman pesantren. Setiap sore, santri selalu membersihkan halaman sehingga dihasilkan banyak sampah berupa daun kering yang terkumpulkan. Sampah-sampah tersebut biasanya hanya dibakar saja. Rata-rata sampah daun kering yang terkumpul setiap harinya kurang lebih 1 arko penuh, sehingga terlalu banyak jika hanya dibakar saja. Padahal sampah daun kering masih dapat dimanfaatkan kembali, salah satunya ialah dengan pembuatan pupuk kompos. Untuk itu, saya Said Wildan dari Program Studi Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember mengadakan program kuliah kerja di Pondok Pesantren Al-Jauhar dengan mengambil tema lingkungan dengan judul pemanfaatan sampah organik daun kering sebagai pupuk kompos di Pondok Pesantren Al-Jauhar ini. Pada minggu pertama, saya melakukan observasi di lingkungan Pondok Pesantren Al-Jauhar. Kemudian di minggu kedua, saya merencanakan program kerja berupa pembuatan pupuk kompos. Dan pada minggu ketiga, saya melaksanakan program kerja berupa pembuatan pupuk kompos kepada teman-teman Al-Jauhar khususnya dan juga mahasiswa dan DPL yang tergabung dalam Zoom Cloud Meeting. Kemudian dilanjutkan pendampingan di minggu-minggu berikutnya. Untuk membuat pupuk kompos, alat dan bahan yang diperlukan tidaklah sulit. Alat dan bahan yang harus kita siapkan, yang pertama alatnya adalah kita menyiapkan timba beserta penutupnya, karena kita membuat dalam skala yang kecil. Kalau kita membuat dengan skala yang besar, kita langsung aplikasikan dengan tanah. Nah, tapi kita mengantisipasi apabila tidak memiliki lahan. Nah, maka kita cukup menggunakan timba dan penutupnya. Kemudian alat yang kedua adalah wadah untuk menghancurkan daun. Kemudian pemotong rumput digunakan sebagai penghancur daunnya. Karena keterbatasan alat, seharusnya menggunakan seleb atau gilingan sehingga daunnya itu dapat hancur. Nah, kenapa kok harus hancur? Karena proses fermentasinya, proses penguraian nanti akan lebih cepat sehingga kompos akan lebih maksimal nantinya. Begitu. Kemudian untuk bahan utama yaitu daun kering, kemudian air dan juga aktivator berupa EM4 seperti ini. Untuk aktivator EM4 ini bisa didapatkan di toko pertanian terdekat. Nah, jika tidak ada, ke toko pertanian yang agak jauh. Gitu. Kemudian untuk takarannya biasanya EM4 ini 2 tutup botolnya ini itu untuk 20 sampai 25 liter air. Nah, tapi ini kita karena skala kecil kita menggunakan 5 liter berbanding 1 tutup botol saja. Baik, kalau begitu langsung saja kita beralih ke samping. Kita sudah siapkan alat dan bahannya. Mari kita melakukan pelatihan. Enggak. Baik, untuk pembuatannya begini. Pertama kita hancurkan dulu daunnya ini dengan pemotong rumput. Nah, boleh dicoba monggo Mas Jamal. Ini Pak. Ini gini Pak langsung. Iya, langsung begitu sampai terpotong menjadi bagian yang kecil-kecil. Kalau yang tidak kering bagaimana Pak? Tidak apa-apa. Jadi tidak harus daun kering pun tidak harus dengan daun, tapi sampah-sampah organik, misalkan kita bekasnya masak sayur. Nah, itu bisa kita campurkan di sini. Nah, sudah cukup ya mungkin ya. Ini sudah saya karena cukup lama dengan memotong rumput, jadi ini sudah ada yang sudah saya potong-potong dengan ini. Tapi lama sekali. Kemudian kita membuat cairannya dulu, larutannya EM4. Minta tolong diambilkan airnya, Mas. Ya, air. Nah, ini airnya 5 liter. Kemudian kita campurkan dengan 1 tutup botol EM4.
kita campurkan dengan 1 tutup botol. Diaduk, Pak? Ya, kita aduk Pakai ini aja ya. dengan tangan aja. Nah, setelah kita aduk sampai merata, kemudian ini kita siramkan secara sedikit demi sedikit ke potongan daun ini. Monggo bisa dicoba sambil diaduk-aduk sampai merata. Monggo Mas Hasbi. Alhamdulillah mengajukan diri, monggo. Monggo, jangan malu-malu. Monggo, monggo. Mas Mbak, Pak Hasbi ini. Ya, Mas. Jadi ini diaduk-aduk sambil saya siramkan sedikit demi sedikit. Abrono gitu, kamera. Nah. Nah, baik, sudah tercampur dengan rata. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita tutup dengan penutupnya. Kemudian selanjutnya kita fermentasikan selama kurang lebih 28 hari. Dan jangan lupa kepada teman-teman, setiap 3 hari sekali kita harus mengaduknya. Jadi ini kita buka, kemudian kita aduk, terus kita tutup lagi dan kita letakkan di tempatnya. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada teman-teman Al-Jauhar. Ini adalah pembuatan kompos tahap kedua. Di tahap pertama kami sudah membuatnya dan program ini akan terus berlanjut, tidak hanya sampai di KKPLP saja. Setiap 3 hari sekali dilakukan pengadukan kembali sehingga daun tercampur secara merata. Hal ini ditujukan untuk mempercepat proses fermentasi. Dalam literatur, waktu fermentasi minimal yang dibutuhkan daun untuk menjadi kompos adalah 28 hari. Sehingga mulai minggu ketiga hingga penarikan, saya memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin sehingga cukup untuk 30 hari. Baik, hari ini adalah hari ke-30 dan menurut sumber yang saya dapatkan, untuk pembuatan kompos itu minimal 28 hari. Dan sekarang sudah cukup untuk pembuatan kompos. Sekarang kita lihat, tinggal kita keringkan, kemudian besok bisa kita aplikasikan. Baik, mari kita lihat hasilnya. Nah, ini suhunya memang sudah berangsur turun. Kemudian ini bisa dilihat. Nah, ini sekarang kita keringkan, besok ini bisa kita pakai. Monggo bisa coba teman-teman. Kita tunggu besok, kemudian bisa kita aplikasikan. Pupuk kompos jadi, tinggal kita aplikasikan kepada tanaman. Demikian video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Al-Jauhar, Kuliah oke, ibadah oke.